Kalau yang datang itu yang ceramah orang yang belum ingat, peringatan apa yang mau dia sampaikan pada orang lain? Dia sendiri belum ingat kok. Makanya kalau mau ngundang penceramah, tanya dulu, sudah eling belum? Ini sembarangan aja, asal terkenal diundang. Isinya ketawa ketiwi. Padahal sebetulnya belum eling, belum ingat. Bagaimana mengingatkan kita? Judulnya aja peringatan. Sayang dong, sudah meluangkan waktu, bikin panggung, dihiasi, macam-macam. Betul nggak? Iya, ibu-ibu sibuk bikin nasi tumpeng, konsumsi luar biasa. Minta sumbangan lagi ke masyarakat. Tapi gagal memberi peringatan. Karena yang dihadirkan orang yang tidak ingat. Lalu jadinya kan, mohon maaf, kadang-kadang isi kajiannya itu, bahasa Inggrisnya itu ngacapruk. Jadi keluar dari tema yang sesungguhnya. Itu. Ini penting untuk saya sampaikan. Kadang-kadang kalau tidak begini kan tidak sadar. Nah, ayat ini memberikan pelajaran apa sama kita? Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirin. Mundirin dari kata nadir. Nadirun itu artinya peringatan. Mundirin adalah orang-orang yang memberikan peringatan. Jadi undanglah para mundirin. Orang-orang yang sudah ingat. Gitu. Bukan orang-orang yang ahli pidato. Kalau ahli pidato ya cuma meluncur saja dari mulutnya kata-kata. Tapi kata-kata yang meluncur dari mulutnya sesuatu yang tidak terjadi di kolbunya. Itu yang disebut dengan dusta. Tapi lucu memang kehidupan. Orang-orang yang meluncurkan kata-kata dari mulutnya dusta tidak terjadi di kolbunya, itu yang dipercaya. Tapi orang-orang yang meluncur dari mulutnya adalah kata-kata yang benar, pengalaman spiritual yang terjadi di kolbunya, itu yang tidak dipercaya. Dan itu yang akan didustakan. Jadi orang-orang yang berdusta tidak akan didustakan, sama-sama dusta kok. Tapi orang-orang yang ngasih peringatan yang benar, itu yang akan didustakan. Jadi siapapun yang berkata benar akan didustakan. Siapa yang berkata dusta, sama-sama dusta. Siapa yang akan mendustakan? Jadi kalau orang yang berkata dusta, pasti banyak pengikutnya. Tapi orang yang berkata benar, sedikit pengikutnya. Karena apa? Didustakan. Makanya saya menyampaikan dulu data tadi. Data dulu. Jadi kalau Nabi Nuh didustakan, Nabi Hud didustakan, Nabi Saleh didustakan, Nabi Lut didustakan, Nabi Syuaib didustakan, semua didustakan. Nabi Musa pun didustakan. Ya? Siapa yang mendustakan Nabi Musa? Firaun. Firaun dapat siksa kubur enggak? Firaun dapat siksa kubur enggak? Enak enggak dapat siksa kubur. Enggak dikubur. Nabi Musa dapat siksa kubur enggak? Nabi Musa dikubur. Enakan mana Musa sampai Firaun. Ini kadang-kadang ketololan ini kan tidak pernah disadari. Ini karena kurang-kurang jalan-jalan. Pergi ke Mesir, lihat di sana Firaun. Begitu saya masuk ke museum Firaun, saya terkejut. Ternyata Firaun tuh banyak. Saya pikir dulu cuma satu. Begitu saya masuk di situ ada ratusan itu, ya, yang di mumi. Saya tanya itu sama tour guide saya. Ini siapa? Firaun, Pak. Ini Firaun, Pak. Ini Firaun. Loh. Banyak ternyata Firaun itu dari beberapa generasi. Di mumi tidak dikubur. Enak ya, Firaun gak dapat siksa kubur. Kadang-kadang saya harus ngomong begini supaya ngerti. Ada orang yang mati dikubur. Ada orang yang mati dibakar. Enakan mana? Mending dibakar dong, gak dapat siksa kubur. Karena begitu kita ngomong kuburan,
Langsung yang terpikir itu seonggok tanah. Padahal kuburan itu jasmani kita. Yang terkubur itu jiwa kita. Bahkan dari sekarang sebetulnya jiwa kita sudah menderita. Mendapatkan siksaan dari diri kita sendiri. Karena jiwa kita ditipu oleh pikiran kita sendiri. Bahkan apa kata pikiran bukan sekedar didengar. Tetapi diikuti. Padahal pikiran itu dari palsu kita. Siksa kubur sudah berlangsung dari sekarang. Siapa yang disiksa? Yang disiksa itu yatim yang ada dalam diri kita. Siapa yatim? Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Yatim itu adalah jiwa kita yang tidak pernah dilahirkan. Kalau yatim itu adalah manusia, semua kita juga akhirnya akan jadi yatim. 7,7 miliar penduduk bumi semuanya yatim. Gimana ngurusnya? Semua yatim, saya juga yatim. Saya udah gak punya ibu bapak. Dan siapa di tempat ini yang ibu bapaknya abadi? Pasti ibu bapaknya akan mati. Dan ketika ibu bapaknya mati kan kita jadi yatim. 7,7 penduduk bumi pasti yatim semua. Gimana menyantuni mereka? Yatim semua. Yang jadi presiden yatim, yang jadi menteri yatim, yang jadi gubernur yatim. Mau dibikin pantinya buat mereka begitu? Yes, orang-orang yang telantar, orang-orang yang miskin perlu kita bantu. Itulah pentingnya BSI Peduli. Dan hari ini ya kita akan membagikan santunan. Hari ini kita akan bagikan santunan. Titipan dari para sahabat akan kita bagikan hari ini. Tapi itu bukan yatim. Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan. Yang yatim itu adalah jiwa kita.